jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah memasuki masa raya Minggu Advent dan berada pada masa Advent yang kedua. Advent berarti penantian, yaitu menantikan kedatangan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Hakim dunia. Karena itu hendaknya kita menyiapkan hati dan hidup untuk menyambut kedatangannya. Mari kita siapkan keberadaan kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan bersama, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan oleh karena itu, kita tabiskan ibadah Minggu kedua Advent ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga yang mengatakan, ada suara yang berseru di padang gurun, bersiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan raya di belantara bagi Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli kita. Dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Pontius Pilatus, salibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mengagungkan akan Dia. Kita meninggikan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah satu-satunya yang sungguh dan patut kita sembah. Mari persiapkan hatimu dan pikiranmu untuk meninggikan Dia. Jemaat Tuhan, di dalam doa kita naikkan pujian kita. Kita katakan bersama, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Oh haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Allah yang kami agungkan. Kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja, yang kami nanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur kami Tuhan. Ini doa kami di hadapan Allah. Terpuji-pujilah Engkau Bapa-Ku. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengagungkan akan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, Juru Selamat kami datang kembali kepadamu untuk boleh lagi merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu tolonglah kami semua yang mendengar di rumah, khususnya hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan, layakan untuk menyampaikan isi hati-Mu dan pakailah dia dengan urapan Tuhan. Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu supaya jemaat juga di rumah dalam hati masing-masing mereka disiapkan oleh Tuhan untuk selalu rela mendengarkan firman Tuhan, sedia belajar bersama-sama walaupun masih dalam situasi online. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal sampai selesai menyertai kami semuanya. Amin. Jemaat, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosa mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita ialah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa makna Natal, kita menantikan kedatangan Yesus bukan lagi sebagai bayi yang lahir di palungan, melainkan kita merayakannya dalam rangka kekekalan saat ini, yaitu menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebagai hakim. Nah, kalau kita melihat Injil Markus ini, di dalam tulisannya kita tidak mendapati seperti Injil Matius atau Lukas, yaitu yang didahului dengan silsilah kelahiran Tuhan Yesus, tapi langsung tampilan pelayanan Yesus di muka umum dan didahului oleh seorang utusan yang sudah dinubuatkan. Kita tahu misalnya di dalam ayat 2, seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, kata seperti ada tertulis ini kutipan dari Yesaya pasal 43 ayat 3 dan juga kaitan dengan Malahi 3 ayat 1. Di sini menunjukkan bahwa kemutlakan nubuatan itu tertulis, menunjukkan bahwa waktu kekal Allah. Jadi seolah-olah setelah sekian lama Tuhan tidak bicara kepada umatnya disebabkan perbuatan dosa Israel sejak zaman raja-raja sampai nenek moyang mereka yang telah berbuat dosa, sehingga Tuhan memalingkan wajahnya kepada umatnya. Maka Tuhan menubuatkan bahwa akan ada penebus yang akan mengampuni, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh umat, kehadiran Sang Juru Selamat. Nah, di sini Yesaya menubuatkan, sebelumnya didahului oleh kehadiran utusan, yaitu Yohanes, disebut Yohanes Pembaptis, yang akan memberitakan jalan Tuhan bagi kedatangannya yang pertama waktu itu, yaitu dikatakan dalam ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi kita melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang didahului oleh seorang utusan ini mempersiapkan datang bagi kedatangan Yesus Juru Selamat. Munculnya seorang Yohanes Pembaptis, kita tahu bahwa Yohanes ini disiapkan dalam wakil terakhir dari masa perjanjian lama kepada perjanjian baru, yaitu bertugas memperkenalkan tokoh kunci yang dinanti-nanti oleh umat Israel, yaitu Mesias, kedatangan Mesias. Makanya Yohanes menyerukan pertobatan kepada mereka, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Jadi umat yang telah berdosa itu diajak untuk mengacu kepada arah tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu syaratnya Yohanes katakan kamu harus bertobat dan dibaptis, ya. Memang walaupun begitu, Yohanes kalau kita melihat ayat 7, siapakah dia? Yang diberitakan adalah Yesus Juru Selamat. Tapi Alkitab menubuatkan dia juga seorang utusan yang disiapkan oleh Tuhan. Yohanes tetap menyadari di dalam ayat 7, sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan, walaupun begitu Yohanes mempersiapkan raja yang besar, dia sendiri sebagai pembuka jalan, menganggap dirinya juga tidak layak karena ia hanya membuka jalan bagi kedatangan sang raja itu. Bahkan dikatakan membuka
tali kasutnya pun aku tidak layak. Perlu diketahui bahwa pada zaman budaya waktu Israel waktu itu, apabila seseorang yang menyelesaikan perkara harus melepas sendalnya sebelah dan diterima oleh orang lain yang berhak menerima dari kemenangan perkara itu. Nah, bayangkan seandainya Yohanes mengambil hak dari Yesus, maka Yesus akan kehilangan haknya dan berpindah kepada Yohanes. Yohanes merasa, oh, saya tidak layak untuk itu. Merasa bahwa saya ini tidak pantas membungkuk, mengambil alih hak Yesus. Saya tidak layak. Memang siapakah saya ini? Saya hanya pemberita. Tali kasutnya pada waktu itu dibuat dari kulit binatang. Artinya ia menonjolkan keutamaan Yesus di dalam pemberitaan ini. Ia tidak layak disebut hambanya, bahkan muridnya pun. Bahkan di dalam khotbahnya, dia hanya menyiapkan hati orang. Yang dia sendiri hanya menyiapkan, tapi yang sanggup mengubah hati orang itu hanya Yesus. Makanya ketika Yohanes dilulukan di padang belantara, saya pun tidak layak. Saya ini seorang utusan, bukan aktor utama. Saya hanya berperan menghubungi antara manusia dengan Kristus. Inilah gambaran yang pertobatan disebutkan oleh Yohanes, dikatakan ayat 5, akibatnya datanglah seluruh orang Yudea dan penduduk Yerusalem untuk menghadap Yohanes minta dibaptis. Mereka bertobat, mengaku dosa ramai-ramai. Bayangkan, kata dari semua penduduk dan seluruh masyarakat ini menunjukkan seluruh lapisan masyarakat datang untuk bertobat dan menyadari mereka dosanya. Ini dilukiskan oleh Yesaya masa yang akan datang, begitulah bahwa umat akan diruntuhkan dari puncak kesombongannya. Makanya Yesaya menulis yang kita tadi baca di dalam teks ayat mas kita atau kata nas pembimbing, dikatakan meluruskan hati yang bengkok, hati yang jalan yang berlekak-lekuk diratakan, bukit-bukit yang tinggi diratakan, jalan yang berbelit-belit diluruskan, bahkan lembah-lembah yang juga harus ditimbun. Inilah fakta bahwa orang Israel sudah begitu dalam di dalam dosa. Kalau kita melihat mereka yang datang ini dari berbagai macam masyarakat, maka Yohanes menegur mereka. Misalnya ada orang, kalau kita membaca di dalam Lukas itu lebih jelas lagi. Ada ayat 11 dikatakan, datang pemungut cukai. Apa yang harus dibuat? Jangan memeras lagi. Cukup menagih, tidak boleh lebih dari yang ditetapkan. Jangan serakah. Kepada seorang prajurit berkata, kami juga harus bertobat, harus berbuat apa? Jangan sewenang-wenang, jangan memeras, apalagi membunuh, bertobat. Dan mereka bertobat. Dan kepada orang lain dikatakan, engkau, kepada imam-imam sendiri. Kalau kita membaca di dalam Matius lebih jelas, kamu keturunan ular beludak, bertobat. Bayangkan, itu sebabnya Yohanes mengatakan gunung-gunung yang tinggi harus diratakan, puncak-puncak kecongkakan diratakan, hati yang berbelit-belit, tidak lurus, bengkok-bengkok, itu semua adalah dosa, harus diluruskan. Hidupmu harus lurus dalam jalan yang benar. Kemudian lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah harus ditutup. Kenapa ada lembah-lembah? Orang-orang berdosa itu senantiasa memiliki lembah kekelaman. Bayangkan, kalau seorang memiliki hati nurani yang kebal terhadap dosanya, dia ada kemungkinan dia makin keras dan tidak peduli. Dan akibatnya apa? Dia semakin keras hati, tetapi hati nurani yang ditaruh oleh Tuhan Yesus itu, yang ditaruh oleh Tuhan,
di dalam hidup manusia itu akan bergema mengingatkan. Tetapi orang yang keras hati biasanya ada dua kemungkinan. Dia merasa bersalah. Menurut Terry White, ada orang yang merasa tidak bersalah, kebal terus melakukan dosa. Tetapi ada orang yang memang masa bodoh gitu dengan kesalahannya. Tapi ingat bahwa hati nurani itu seperti berdebar-debar menyatakan kamu bersalah. Firman Allah yang kamu dengar itu harus didengar. Bertobat. Nah di sini merasa hidup dalam kekelaman itu, kegelisahan itu, kalau tidak mendapat penyelesaian, kalau tidak mendapat pengakuan, mengaku, menyesal, tidak ada pertobatan, kamu berada di dalam lembah kekelaman. Kemungkinan juga orang hidup dalam lembah kekelaman, stres berat, sedih. Kenapa? Karena dirinya ditipu terus oleh kejahatan dan dia sedang digiring sampai mati kalau tidak ada jalan keluar, tidak bertobat, menuju kebinasaan. Nah itu sebabnya Tuhan mau datang, mau mengampuni, selesaikan segala dosa dan masalah sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang menghakimi. Jadi yang suka memeras, ya, tatkala kita berbuat dosa, berbohong, memberontak, menipu, pembunuh juga di sini harus bertobat. Kalau tidak neraka itu sudah menanti saudara. Saudara hidup di dalam lembah kekelaman. Itu sebabnya apa? Hati nurani manusia yang keras itu hanya bisa digoyangkan oleh firman Tuhan. Saudara yang mendengar firman Tuhan saat ini, ingatlah bahwa jikalau kita mengeraskan hati terhadap dosa, maka kita berada terus di dalam lembah-lembah kekelaman. Akan menjadi beban berat karena itu menuduh terus rasa bersalah atas semua kesalahan kita. Inilah jalan keluar yang khotbah Yohanes kira-kira begitu. Jadi Yohanes itu ibarat bulldozer gitu. Sebelum Raja Juru Selamat Mesias datang, dia meluruskan jalan yang smooth sehingga waktu Tuhan Yesus datang sebagai Juru Selamat menjejakkan kaki di bumi ini untuk menghakimi dunia, kita harus sudah beres jalan hidup kita. Jangan kita sampai mengakhiri dengan hidup yang tidak beres dan kita akan menghakimi. Kenapa? Sekarang aja kita udah dihakimi oleh firman Tuhan. Dan itulah yang membuat kelam hati kita karena kita keras hati. Tapi inilah yang dituju oleh khotbah Yohanes. Juga oleh kita semua saya pikir. Jadi tampilnya Yohanes itu seperti mau membuat terobosan baru. Kalau kita melihat misalnya jalan di Papua yang dulu tidak ada jalan, serba terisolir, akses bisnis pun mahal, apa-apa mahal, dan usaha beliau menembus jalan yang membuat orang akses yang bisa dituju itu begitu mudah. Nah itulah juga yang dimaksud oleh jalan yang berliku-liku, bukit yang tinggi, yang berkelok-kelok, yang berkilikil, semua diratakan. Maka dikatakanlah, datanglah seluruh penduduk Yerusalem sambil mengaku dosa. Dan artinya apa? Seluruh lapisan masyarakat memang memerlukan pertobatan. Manusia tak terkecuali, kita juga semua tanpa penyelesaian pengampunan. Kita terus hidup di dalam lembah kekelaman. Makanya setiap lembah harus ditutup. Gunung-gunung kecongkakan, diratakan. Berkelak-kelok, tidak lurus di hadapan Tuhan. Luruskan, karena Tuhan adalah terang terhadap hati kita. Nah setelah itu yang sangat berkesan adalah tampilnya seorang Yohanes. Dia itu syukur ya. Begitu banyak orang datang berbondong-bondong bertobat di seluruh dunia dan kota Yerusalem dalam berbagai lapisan masyarakat. Sungguh pun demikian, Yohanes masih saja menyangkal diri, ya, tidak layak. Bahkan penampilannya dia penampilan seorang hamba Tuhan yang sejati, yang membuat orang lain datang kepada dia bukan tertarik karena dia sebagai public figure yang memiliki pakaian yang wah. Nah itu kriteria ini sempat dicatat oleh Tuhan Yesus
di dalam Tuhan Yesus berkesan kepada Yohanes Pembaptis itu. Di dalam Lukas 3 ayat 18 bahkan setelah Yohanes berkhotbah, Yohanes tidak berkhotbah lagi. Lalu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes keburu dipenjara pada waktu itu. Karena apa? Menegur. Raja Herodes pun ditegur. Engkau tidak layak mengambil istri saudaramu, Filipus. Adik saudaranya Herodes bernama Filip, engkau ambil. Maka sejak itu si Herodian membenci dan menyuruh Yohanes dipenjara. Bayangkan, hanya sampai di situ pelayanannya. Dan dia pun umurnya sambat pendek. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai catatan dan kriteria sendiri terhadap Yohanes. Kalau kita melihat di dalam pasal 7 ayat 20 dia, ayat 24 sampai 28, ia adalah seorang yang rendah hati. Dia seorang anak imam keturunan golongan SNS, anaknya Zakaria, yang kita tahu ibunya Elizabeth waktu itu, waktu Maria mengunjungi, masih ingat kan? Waktu Yohanes dikandung, di dalam perut ibunya itu Maria mengucapkan salam, lalu bayi Yohanes di dalam perut ibunya bergerak seolah-olah siapakah ibu Tuhanku datang. Dan sejak itu anak itu sudah dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya menurut catatan. Dan dikatakan Yohanes itu juga sempat ragu-ragu. Dia datang menyuruh muridnya dari penjara, tanya apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, katakan kepada Yohanes, apa yang kau lihat orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, jangan ragu lagi, akulah orangnya. Sungguh pun demikian, Tuhan Yesus mencatat bahwa orang yang mengikuti Yohanes, mengeluk-elukan Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, kamu mau cari apa di padang gurun? Dia hidupnya di padang gurun, tidak keren, dan dananya pun hanya dari kulit binatang, mungkin bukan langsung kulit ya, mungkin tenunan sederhana dari kulit. Berpakaian tidak ada, kamu mencari orang yang berpakaian sutra, katanya di dalam Lukas 7 ayat 24. Yang kayak gitu tuh adanya di istana. Dan dia pun makanannya sederhana, tidak bergizi, tidak mewah, hanya belalang, hutan, dan madu gurun. Itu dites dari segi keimaman Lewi, itu cukup higienis dan cukup protein tinggi, sehingga Yohanes kuat berjalan di padang belantara. Disitulah Yohanes memberitakan kabar baik. Jadi di sini kita tidak mengulas gizi, maksudnya sikap dan respon Yohanes terhadap perintah Tuhan. Ia begitu rajin memberitakan pemberitaan bahwa dia datang. Dia katakan, aku mengambil tali kasutnya pun tidak layak. Yang kedua, dia sadar juga akan baptisan. Baptisan dia hanya air. Yang datang kemudian daripadaku yaitu Yesus, membaptis dengan Roh Kudus. Sesungguhnya siapa yang layak membaptis dengan Roh Kudus? Hanya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada hamba Tuhan yang menggembar-gemborkan saya membaptis dengan Roh. Yang layak merubah pertobatan sikap hati manusia hanyalah Roh Kudus yang ada di dalam kuasa Yesus. Dan di sini Yohanes cukup berpengetahuan hanya sampai di sini. Dia hanya membawa orang sampai di sini kepada pertobatan, tetapi yang mengubah hanyalah Yesus. Dan yang kedua, dia juga disebutkan Tuhan Yesus mencatat sendiri. Dia sebagai kriteria hamba Tuhan yang besar. Mengapa? Karena Yohanes begitu banyak orang bertobat, begitu banyak anak rohaninya, dia tidak mengikat. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, misalnya ditulis dalam Yohanes 1 ayat 26, lihat anak domba Allah. Ialah yang kukatakan yang datang kemudian. Akhirnya murid-muridnya Yohanes yang begitu banyak ikut, tinggalkan dia. Yohanes tidak terikat dengan pengikut. Yohanes juga tidak mempertahankan, oh ini anak rohani saya, dia harus memelihara saya. Begitu banyak sekali hamba Tuhan. Sudah banyak pelayanan di mana-mana, ketemu anak rohaninya, oh ini anak rohani saya. Masa lupa sama saya? Kasih kayak gitu, persembahan, mengikat. Syukur Yohanes, bukan hanya itu pelayanan dan popularitasnya. Hanya mengutamakan
keutamaan Yesus. Makanya ketika ditinggalkan oleh murid-muridnya, dan bayangkan selesai pelayanannya, khotbahnya, berakhir di penjara, bahkan dipancung di situ oleh Herodes. Namun Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang nabi yang dilahirkan oleh perempuan. Dialah yang terbesar. Jadi kenapa Tuhan Yesus menganggap dia hamba Tuhan yang besar? Sekarang pada masa kini, kriteria hamba Tuhan yang besar itu yang bagaimana? Apakah mungkin membesarkan diri? Buat apa kita membesarkan diri kalau Tuhan tidak membesarkan kita? Ini yang saya tertarik. Ini yang harus kita pelajari sebagai hamba Tuhan. Bukan membesarkan diri, bukan membawa orang bangga karena saya. Kalau bukan saya, tidak bisa. Itu orang kita hanya membawa, kita hanya pengantara dia kepada Yesus. Selanjutnya adalah hak Yesus untuk mengubah orang. Kita hanya petani, menabur, memberitakan, sudah itu orang terus menerus tekun. Ada orang dengar, ada yang bertobat, berbondong-bondong. Tapi yang mengubah hati adalah Yesus. Yang membuat pertumbuhan rohani adalah Yesus. Oleh sebab itu dia mengembalikan kepada Yesus. Makanya dia katakan, biarlah harus semakin bertambah, akuku harus semakin berkurang. Biarlah nama Yesus disembah, ditinggikan, tetapi aku semakin kecil. Itulah slogan Yohanes. Makanya Tuhan mengakui dia adalah seorang yang besar di antara para nabi-nabi yang pernah melayani, yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Mengapa Yohanes mengakui seorang hamba Tuhan yang besar? Karena dia membesarkan Tuhan. Harap di dalam pelayanan kita, semata-mata bukan karena kita. Kita juga tidak tenggelam kalau suatu saat kita tidak dibesarkan lagi. Kalau suatu saat masanya sudah habis. Mungkin umurnya pendek, mungkin sedang dipenjara oleh penyakit. Mungkin juga kita tidak lagi mempunyai kesempatan. Kalau kesempatan ini bukan berarti bahwa Yohanes dibatasi, Tuhan tidak pakai lagi. Masanya sudah beralih dan Yesus melanjutkan pelayanan yang sudah dia buka. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan, sesudah itu tuntas, selesai. Namun Yesus mengakui dia seorang yang besar oleh karena dia membesarkan Tuhan. Kiranya kita, bagaimana persiapan kita? Tiap Natal kita mengenang Yesus datang kembali. Tetapi dia akan datang kembali sebagai Raja yang agung, sebagai hakim. Akan membuldoser hidup kita lebih baik saat ini daripada kita dihakimi. Kiranya kita boleh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Angkatlah batu sandungan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesuslah yang dinanti-nanti. Tuhan Yesus yang dibesar-besarkan dalam pelayanan kami. Yang diberitakan adalah semata-mata Engkau saja yang maha besar. Tolonglah kami supaya kami mempersiapkan akan Dikau menyambut Natal di hari Minggu Advent pertama ini. Kami mengawali dengan ucapan syukur karena janji-Mu Engkau datang membebaskan kami dari lembah-lembah kekelaman. Dan kami juga boleh mengaku segala dosa kegagalan kami dengan bebas di hadapan Tuhan sebab Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang besar. Siapakah kami? Biarlah kami membesarkan Yesus agar kami layak seperti Yohanes yang menyiapkan jalan, meratakan jalan, menyiapkan hati yang berliku-liku, yang berbelit-belit, yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Mungkin berjiwa penipu, mungkin juga serakah, merampas, angkuh, congkak. Engkaulah segala-galanya yang dapat meratakan. Tolonglah Tuhan, hanya Engkau yang dapat menyelesaikan masalah ini di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak dirundung kekelaman karena ikatan dosa yang mengikat. Biarlah kami bawa di kaki Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali diperdengarkan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan
dan dimohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah pemelihara kehidupan kami. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Wujudnya pada siang hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kami akan memberikan persembahan, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah dengan persembahan ini Tuhan, kiranya boleh dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati persembahan kami ini Tuhan, dan juga Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk misi kami, baik di gereja maupun di seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi Ada Nyanyian di Jiwaku. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik Engkau setialah. Ada nyanyian di jiwaku, ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik Engkau setialah. Yesus, 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 ku puji selalu. Cinta kasih Tuhan memenuhi hatiku. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik Engkau setialah. Yesus, 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 ku puji selalu. Cinta kasih Tuhan memenuhi hatiku. Cinta kasih Tuhan memenuhi hatiku. Cinta kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan memenuhi hatiku. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mewakili gembala dan majelis jemaat, kami ingin menginformasikan warta pertama bahwa akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Petrus Fendi Cahyo Prabowo dan Saudari Yuliani Putrinta Sihite pada Jumat tanggal 18 Desember 2020. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan gereja kami, GMI Korintus sepanjang 1 minggu ini. Bersyukur atas kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami semua yang melayani Engkau ya Tuhan, baik gembala, majelis, dan semua jemaat Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur juga atas pekerjaan dan usaha jemaat yang berjalan dengan baik selama 1 minggu ini. Bersyukur juga untuk studi anak-anak kami, mereka juga yang telah melalui ujian akhir semester Tuhan. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat kami yang mengalami sakit, kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka. Ada bagian tubuh yang sakit Tuhan, menguatkan mereka, memulihkan mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk
kegiatan dan keamanan gereja di seluruh Indonesia selama merayakan Natal ini Tuhan. Kiranya semuanya berjalanan baik Tuhan. Dan kami mohon Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bagi jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di muka bumi yang sedang menyelenggarakan kegiatan Natal. Agar kami dilindungi dan dijauhkan dari segala penyebaran penyakit, terutama penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk sidang sinode yang akan diadakan bulan Maret 2021. Tuhan berikan hikmat bagi panitia untuk metode atau teknis sidang yang akan diadakan. Tuhan menolong mereka ya Tuhan, agar mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Dan juga ibadah Natal Misi Pemuda ya Tuhan, gabungan GEMI se-Indonesia. Demikian juga untuk Natal Anak yang akan diadakan tanggal 20 Desember. Tuhan menyertai semua kegiatan ini Tuhan. Berkati semua fasilitas sarana yang digunakan agar semua berfungsi dengan baik ya Tuhan. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Lindungi kami semua yang akan berkumpul bersama juga nanti ya Tuhan. Dijauhkan dari segala penularan sakit penyakit ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di ladang misi. Berdoa untuk keluarga Happy Maradia, keluarga Pit Hengkesa, keluarga Adi Bulima, keluarga Abner, saudara Daniel, Harmono, Carmila, dan bahkan mereka juga yang masih belum bisa berangkat. Tuhan menolong mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka di ladang misi mereka masing-masing, Tuhan hadir bagi mereka. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Untuk segala kebutuhan mereka baik finansial, kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan mengaruniakan bagi mereka. Terutama untuk visa, Tuhan menolong mereka dalam perpanjangan visa yang mereka butuhkan setiap tahunnya Tuhan. Tuhan menolong. Biarlah mereka memiliki pelayanan yang bisa menolong mereka hingga mendapatkan visa yang dengan mudah ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk pemerintah kami, mulai dari Presiden Joko Widodo dan semua aparatur pemerintahan, baik yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biarlah mereka semua bersatu hati. Tuhan menolong mereka Tuhan Yesus, agar mereka bisa memberikan jalan keluar ya Tuhan, yang daripada Tuhan di tengah masalah yang terkait dengan pandemi ini Tuhan, yang telah terdampak secara masif bagi ekonomi dan semua halnya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi semuanya Tuhan, agar mereka bisa memberikan solusi yang terbaik ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua tim relawan, gugus tugas, dan semua yang tim medis Tuhan yang bekerja keras selama berbulan-bulan ya Tuhan untuk menanggulangi permasalahan pandemi. Tuhan berikan mereka penghiburan, kekuatan, dan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Inilah Tuhan Yesus doa kami yang kami naikkan kepadamu yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dengar, dan lakukanlah itu dalam kehidupan hari lepas hari. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita katakan bersama, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkah.
Tuhanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Berkat Tuhan yang mengalir, berkat untuk jiwa dan terutama untuk rohani kami. Pada saat ini kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk ulang tahun saudara Deborah Uli Natalia Rumayar yang pada tanggal 2 Desember yang datang ini telah berulang tahun. Kami doakan, kami serahkan baik bekerja, baik kuliahnya ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Dan juga untuk masa depan Tuhan sendiri yang mengaturnya. Sehingga masa depan yang gemilang oleh karena kehadiran Tuhan dalam tiap langkahnya. Kami juga menaikkan syukur atas Saudara Gracia Natalia Sibuya yang juga pada tanggal 2 Desember berulang tahun. Kami doakan di masa-masa pendidikannya di SMA, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati setiap langkah yang dia lakukan. Dan juga buat masa depannya Tuhan buka jalan dan Tuhan memakai dia selalu untuk kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini juga kami doakan Ibu Trianawati yang berulang tahun pada 5 Desember yang datang ini. Kami doakan anugerah Tuhan menyertai dan memberkati dengan limpah kasih. Kiranya Tuhan sertai ibu ini dalam setiap langkah-langkah, apalagi sebagai seorang dokter yang diberkati, diurapi oleh Tuhan dalam tiap pekerjaan untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan simak kembali akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Maka berkat Allah Tritunggal akan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menjaga keluar masuk kita. Dan wajah Tuhan bersinar atas kita dan berikan kemuliaan-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Advent minggu kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin.